Kita masuk lebih dalam lagi pemirsa. Kita masuk ke belakang-belakangnya ini sekarang. Yuk kita lihat ada entitas apa di sana. Seperti Makassar ini, katanya tempat ini sangat banyak sekali entitas, termasuk pocong. Padahal di samping itu ada rumah warga. Dan saya mencoba untuk menembus dimensi astral yang ada di sini. Tetapi seperti tadi ya, tadi kita di sana, mereka di sini. Kayak ada yang nanam gitu, sesuatu di sini, kayak pusaka gitu. Tempat ini disalahgunakan, jadi katanya tempat ritual, tempat pesugihan, sehingga entitas-entitas itu tidak suka. Iya, kuntilanak semacam itu. Ada yang tua, ada yang mbok-mbok sana itu juga termasuk yang wilayah sini. Kek, punten namanya siapa? Oh, ada apa? Oh, kita tadi mau penelusuran, mau lihat-lihat ini panti jompo dulunya. Karena ini tempat bersejarah, kita pengen tahu. Sebuah bangunan tua masih menyisakan kemegahannya. Beberapa terlihat keropos, terutama pada bagian atap dan langit-langit ruangan. Selebihnya, panti jompo yang sudah puluhan tahun ditinggalkan itu hanya diisi oleh keseraman. Dan menjelang tengah malam, tim penelusuran Ganjil Misteri berusaha menyisir anasir-anasir gaib yang ada di tempat itu. Dipandu Kireman, ternyata banyak yang menarik di panti jompo yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat itu. Tapi benarkah ada jejak orang mencari pesugihan di sana? Lalu, mengapa banyak ular siluman yang menghuni bekas panti jompo itu? Menyisir Bogor saat malam semakin gelap. Tim penelusuran Ganjil Misteri sampai di sebuah panti jompo yang ditinggalkan. Dari luaran, yang dominan hanya gelap atau kekusaman jika tempat itu tersorot lampu. Setelah melakukan ritual doa-doa untuk membuka tabir gaib, Kireman memandu penelusuran malam itu. Dibantu juga oleh Indah yang merupakan anak indigo. Perlahan, langkah pertama dimulai dengan menghentakkan kaki ke tanah 3 kali. Kemudian merapal mantra-mantra dan langsung terasa ada penyambutan yang agak berbeda. Karena di tempat itu ternyata memang dihuni banyak makhluk halus yang seperti berkoloni. Kita katanya sudah disambut nih, trik buat Ganjil nih. Lihat deh, ini ada beberapa apa? Nanti kita masuk ke dalam. Yuk. Di mana Ki? Sangat kuat di sini. Nenek-nenek Nenek-nenek. ya, yang sudah rada bungkuk seperti itu. Pasiennya Panti Jompo berarti ya? Dan energinya sampai di sini sudah semakin kuat. Ya. Tapi saya masih penasaran. Kita akan coba terus masuk ke situ. Ayo, kita masuk lebih dalam lagi pemirsa. Kita masuk ke belakang-belakangnya ini sekarang. Yuk kita lihat ada entitas apa di sana. Ini benar-benar bangunannya sudah tidak terurus loh. Tidak ada yang mau membersihkan. Sehingga entitas-entitas itu gampang masuk.
Waduh. Tuh, bisa kita lihat Kiriman dan Indah mulai energi ini. Oke, yuk ke dalam, ikutin. Awas, hati-hati ada lubang karet. Waduh, ini sepertinya dulu kamar mandi deh. Ini bekas kamar mandi panti jompo ini nih, penikmat ganjil. Kalian bisa lihat ini berapa? Saat sedang melihat-lihat tempat yang dulunya merupakan kamar-kamar, mulai terdengar suara-suara aneh. Tidak mengganggu, tapi membuat merinding. Selintas, terlihat ada pocong yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian yang paling menonjol, menurut penglihatan Indah, adalah kawanan ular. Berapa? Nah, katanya di sini ada ular, jadi kita harus hati-hati. Kalau ada ular, langsung ngomong ya. Makanya ini emang berubah juga sih. Kenapa? Emang abang kadang-kadang nyata juga. Apanya tuh? Apa sosok ular tuh nanti kadang-kadang nyata juga gitu loh. Oh, berarti ada yang gaib ya? Terus jarang ya. Oke nih, kita udah di belakangnya. Oh, ini tadi kita belakang tadi ya, Ki ya? Iya. Wah, kita sudah di tempat pocong itu sembunyi ini. Oh ya. Oke, ini mulai panas nih penikmat ganjil. Tadi ada suara teriak ya, aku dengar juga. Terus dipanggil tuh ani-ani. Apa katanya? Ani-ani. Oke. Coba ini Kiriman lagi coba untuk berdoa nih sama Kak Indah juga untuk menyelaraskan kedatangan kita ke sini, niat baik kita supaya kita bisa menelusuri tempat ini. Oke. Kiriman coba untuk berkomunikasi dengan makhluk astral itu. Kita membawa dua indigo, dua paranormal yang benar-benar bisa melihat dan merasakan kedatangan energi tersebut seperti makhluk astral ini. Katanya tempat ini sangat banyak sekali entitas, termasuk pocong. Padahal di sampingnya itu ada rumah warga. Sejenak, Kiriman dan Indah melakukan komunikasi menembus dimensi gaib. Tapi bersamaan dengan itu, suasana malam yang semakin tua terasa bertambah mencekam. Suara-suara serangga beradu dengan suara misterius yang bisa jadi berasal dari para penunggu tempat itu. Wah, ini tempat ini sangat menarik ya, penikmat ganjil ya. Indah masih berkomunikasi dia tampaknya ya. Masih ngobrol. Indah, aman? Oke. Karena di sini banyak banget sepertinya. Soalnya Kiriman sama Indah lama nih, komunikasinya lama. Kayaknya banyak yang ingin disampaikan oleh makhluk entitas ini. Para penyambut yang di bagian depan sudah riuh. Ternyata menghilang secara tiba-tiba. Kiriman justru kebingungan sendiri
karena semua seperti berusaha melarikan diri tanpa sebab. Tapi penelusuran ganjil misteri terus dilanjutkan karena Kireman merasakan ada satu titik paling kuat energinya yang menjadi tempat berkumpul banyak jenis makhluk tak terlihat. Rupanya, ke titik itulah mereka yang berlarian menyembunyikan diri. Ini Ki, kenapa bingung Ki? Ada apa Ki? Apa mungkin ada pertanyaan yang masih belum terjawab Ki? Iya, sebenarnya tadi waktu awal saya tertarik ke sini ya, dan saya mencoba untuk menembus dimensi astral yang ada di sini. Tetapi seperti tadi ya, tadi kita di sana, mereka di sini. Sekarang kita di sini, mereka malah pada lari ke sana. Wah, kenapa menjauh Ki? Entah, mungkin karena kehadiran kita, padahal niat kita kan baik gitu ya. Gitu ya. Tidak ada niat menyakiti itu. Kita nggak boleh ajak kenalan Ki ya? Boleh. Boleh. Ya. Sebenarnya saya di sini mencari satu energi yang sangat kuat itu ya. Makanya dari tadi kita coba keliling ya, tapi mereka selalu saja menghindar. Ada apa entah, saya belum mengerti ya. Tapi yang jelas ada satu titik lokasi lagi yang mesti kita datangin di area sana nanti ya. Oke. Sepertinya mereka berkumpul di situ. Untuk berkomunikasi, kau dipanggil itu sosok energi negatif itu kali ya? Ya. Panti jompo di kawasan Bogor berubah horor karena terlampau lama ditinggalkan. Kini bangunannya yang mulai rapuh justru dihuni banyak makhluk gaib. Tapi benarkah di bangunan itu juga sering dijadikan sebagai tempat mencari pesugihan? Melangkah lebih jauh, suasana mistis semakin kuat. Kireman dan Indah yang memang mempunyai ketajaman mata batin mengajak tim penelusuran ganjil untuk tidak meninggalkan kewaspadaan. Meski semua sudah diberi perisai batin oleh Kireman, tapi hati-hati menjadi kunci untuk tidak terjebak dalam permainan makhluk-makhluk gaib yang sering menyesatkan. Dan benar, Indah yang seorang anak indigo langsung bisa merasakan ada energi kuat yang melakukan penolakan. Ia merasa tempat tersebut menjadi sangat tidak ramah karena banyak yang menanam pusaka untuk berbagai tujuan. Indah, tadi kesurupan atau apa Indah? Enggak, tadi Indah sempet pengen ngerasain hal-hal yang di sini ya. Oh. Tadi aku ngeliat kayaknya aku merasakan di sini ada satu yang memang ada yang nanam gitu ya. Nanam. Kayak ada yang nanam gitu sesuatu di sini. Kayak pusaka gitu. Oke. Jadi Terus? kayak pas Indah lihat memang bener ada yang menyimpan something kayak pusaka gitu. Zaman dulu itu ya? Zaman dulu masih di sini. Ditanam di tanah-tanah ini, tempat ganjil. Wah, oke. Itu yang cukup kuat juga energinya. Oke. Tadi diambil kayak gitu. Oke. Karena di sini banyak katanya. Nah, tapi kita mau cari energi atau makhluk astral yang paling kuat nih, penikmat ganjil. Meninggalkan sisi kanan, bar belok ke bagian kiri bangunan yang sudah mendekati runtuh itu. Suasana terasa semakin mencekam. Di sisi ini, Kireman mulai mendeteksi ada energi yang sangat kuat. Energi itu seperti memberi perlawanan sehingga
terjadi benturan kekuatan batin dengan energi simpanan Kireman. Wah, serem banget ini penikmat ganjil. Bener buat pesugihan semua sih. Itu Ki, ada apa tuh Ki? Nah, tadi kita udah ke sisi kanan, sekarang kita ke sisi kiri. Kita lihat apakah makhluk yang paling kuat itu ada di sini. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Saya kita boleh geser dulu. Nah, kita lihat ini dulu nih. Nah, kenapa cahaya digeser? Karena di sini supaya si Kireman bisa menemukan makhluk yang energinya paling tinggi itu. Karena si makhluk itu katanya tidak suka cahaya. Kalau bisa agak redup aja. Tidak jauh dari sisi kiri panti jompo terbengkalai itu, ada sudut yang menarik perhatian. Di sejumlah tempat terdapat sisa sesaji yang sepertinya belum lama ditinggalkan, termasuk kopi liong yang identik dengan prosesi mencari pesugihan. Seperti biasa, Indah dan Kireman melakukan aksinya untuk mendatangkan makhluk itu. Nanti jika sudah, baru kita kasih terang itu lampu. Siapa tahu dia ingin terlihat. Wah, ada kopi liong ya. Ini. Ternyata banyak orang yang suka nongkrong di sini penikmat ganjil. Tapi tempat ini disalahgunakan. Jadi katanya tempat ritual, tempat pesugihan. Sehingga entitas-entitas itu tidak suka dengan aksi-aksi mereka gitu. Oke. Tampaknya Kireman sudah mendekati dengan makhluk astral yang tinggi itu. Coba kita ikuti. Boleh kita ikuti Ki? Oke, jangan dulu katanya. Sering dijadikan tempat muja untuk mencari pesugihan, membuat sebuah titik yang sempit terasa semakin sesak oleh anasir gaib. Indah yang memiliki kepekaan batin merasakan di titik tersebut banyak sosok yang identik dengan pesugihan, termasuk jenis anak kecil yang sering disebut tuyul. Jumlahnya tidak sedikit, berkeliaran seperti sedang menanti majikannya. Tapi yang paling menyeramkan adalah sosok tinggi besar yang seperti mengawal tuyul-tuyul yang berkeliaran. Indah? Aman? Indah apa? Yang Indah lihat apa tadi? Ada sosok kayak semacam anak kecil ya. Kayak anak kecil bentukannya kayak tuyul ya. Tuyul? Iya, di sini. Dan juga ada sosok yang besar banget. Tinggi, gede. Dia tuannya di sini sih, dan memang kalau Indah lihat di sini tadi ada sempat kayak sosok ular ini sering berpindah-pindah tempat. Pantesan ada suara bisa Iya. gitu ya. Sosok tinggi itu katanya yang paling tua, Iya. yang paling besar energinya. Lagi berkomunikasi sama Kireman. Oh. Itu Pak D nih. Pak D. Tapi badannya besar. Ya, Besar banget. ya, Berarti dia pasien dari panti jompo dulu ya kayaknya ya. gurunya. Oh, gurunya. Dia yang paling gedenya. Ini kayak semacam kayak ini juga. Kayak apa ya? Suka ngambil-ngambil duit. Lalu apa yang selanjutnya terjadi? Benarkah Kireman mulai tidak nyaman karena banyak sosok gaib yang masuk raganya?
Sebagai anak indigo, Indah bisa mengawasi banyak sudut yang tak tampak. Dalam penglihatannya, bukan hanya sosok anak kecil, semacam tuyul yang banyak berkeliaran. Ia juga menengarai banyak perempuan yang saling menatap curiga. Mereka merasa tidak senang dengan kedatangan banyak orang. Sosok-sosok serupa kuntilanak bahkan bersiap melakukan penyerangan. Komunikasi mereka lama. Dan di sini banyak banget sosok-sosok perempuan yang memang mengganggu sih, cukup mengganggu. Sosok perempuan. Sosok perempuan. Berarti mereka tidak senang dengan kehadiran manusia gitu. Bisa dibilang kayak begitu. Perempuan ini apa, kuntilanak kah? Iya, kuntilanak semacam itu. Ada yang tua, ada yang mbok-mbok sana itu juga termasuk yang wilayah sini. Makhluk itu berteman nggak sih atau gimana? Tidak semua. Jadi kayak mereka ini betul-betul ada yang berteman, ada yang enggak. Tapi memang tadi Indah saat apa tadi sempat ini ya menerawang juga bahwa mereka ini tuh semacam kayak setelah mereka dari sini tuh memang banyak yang ini sih selesai gitu. Banyak yang meninggal gitu, mendadak lah gitu. Suasana agak tegang karena rupanya banyak anasir gaib yang tidak berkenan dengan cahaya kamera. Ki Reman juga mulai mewanti-wanti untuk berhati-hati karena mereka berada di dekat sarang ular. Bukan hanya ular siluman, tapi juga ular sungguhan yang bisa sangat berbahaya jika terusik. Kepada ular-ular gaib, Ki Reman bisa bernegosiasi. Mereka mengaku tidak senang ada cahaya yang menerangi tempat mereka bersemayam. Oke, Ki, gimana Ki? Kita bisa kasih center? Kadang nggak mau cahaya. Nggak boleh? Kita jangan ke sana ya, karena saya pastikan ini di area sini sarang mereka ular ya. Ular. Zohir maupun batin ya. Dan memang secara batinnya saya melihat ada sosok siluman ular setengah manusia setengah. Dia ngobrol apa Ki? Dia sebenarnya dari tadi itu ingin masuk ke tubuh saya. Sepertinya Ki Reman mempersilahkan sosok setengah ular, setengah badan manusia itu masuk ke dalam tubuhnya Ki Reman. Kita akan coba ajak ngobrol. Apakah dia bisa ngobrol? Punten. Sepertinya sosok ini marah. Ya. Maaf. Sebenarnya kehadiran kami di sini baik. Oke. Merasa diancam ya? Kami tidak mengancam. Kita bisa diajak ngobrol dah. Assalamualaikum. Punten. Hati-hati Ki. Oke, bisa. Oke, ini sepertinya sangat kuat ya. Setengah badan, setengah ular itu sepertinya sangat kuat. Aduh. Oke, Ki. Sudah sadar Ki? Oke, sebentar. Kita kasih waktu Ki Reman mengistirahatkan pikirannya. Dia sangat marah dan emosi dengan kedatangan kita saat ini. Oke. Ya. Dia mengatakan kepada saya, untuk apa kalian datang ke wilayah saya? Untuk apa kalian datang ke wilayah saya? Untuk apa kalian mengganggu tempat kami? Kami tidak suka dengan kecahayaan. Oke. Makanya tadi tidak boleh dikasih cahaya ya? Tidak. Ya. Dan dia sangat tidak senang sekali adanya pencahayaan. Pencahayaan itu ya. Berada di bagian ujung ruang, tiba-tiba
Ada sosok yang merasuki raga Kireman. Terdengar ringkih suaranya. Juga tubuhnya yang membungkuk. Dan ternyata sosok nenek yang mencoba menjalin komunikasi. Terasa ada keramahan, meski tetap saja membuat merinding. Malah, nenek-nenek yang meminjam raga Kireman menunjukkan tempat-tempat yang memiliki energi sangat kuat. Nenek itu sudah masuk ke dalam tubuhnya Kireman. Assalamualaikum, Nek. Punten. Nek, assalamualaikum. Nek, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Indonesia, Nek. Oh, kita mau datang, Nek. Pengen tahu. Ini katanya tempat terbengkalai. Kita pengen lihat-lihat. Boleh nggak, Nek? Boleh, Cu. Nek? Oh, berarti neneknya baik, yo. Ayo, boleh. Ya, boleh, Nek. Terima kasih sudah dipersilahkan datang bersama neneknya. Yuk, boleh nggak, Nek? Oh, berarti neneknya baik, yo. Ayo, boleh. Ya, boleh, Nek. Terima kasih sudah dipersilahkan datang bersama neneknya. Yuk, hati-hati, Nek. Ada ini, Nek. Ada. Oke. Tunggu neneknya dulu. Oke. Sorry. Nenek tadi masuk, neneknya ada apa, Cuk, begitu? Saya pakai bahasa Batak gak ngerti. Jadi pakai bahasa Jawa. Kita di mana sih, area tengah? Mana? Di sini katanya dikasih lihat, mau lihat ini katanya penelusuran, katanya saya kasih tunjuk katanya gitu. Oh, ini belum kita. Di sini kah? Ternyata masih banyak meja tempat tidur. Ini ranjang kayu. Nih. Ini adalah ranjang-ranjang kayu ya, bekas pasien. Setelah nenek-nenek yang baik hati karena membolehkan tim Ganjil Misteri melihat-lihat suasana panti jompo, tiba-tiba Kireman kembali kerasukan. Kali ini sosoknya laki-laki, tapi dari suaranya yang juga lirih terasa seperti laki-laki tua. Kireman mulai kemasukan lagi. Ini sepertinya yang masuk sosok-sosok kakek nenek ya. Indah, ayo Indah, coba bantu aku menjelaskan. Kita ajak ngobrol dulu. Wah, ada foto loh, ada foto di situ. Punten, assalamualaikum. Ini nenek kah? Coba kita ajak ngobrol dulu penikmat ganjil. Assalamualaikum. Boleh kasih tahu namanya siapa? Dia tidak mau menjawab. Namanya siapa, Nek? Kakek ya? Masuk kakek ya? Kek, punten, namanya siapa? Oh, ada apa? Oh, kita tadi mau penelusuran, mau lihat-lihat ini panti jompo dulunya. Karena ini tempat bersejarah, kita pengen tahu. Bertahun-tahun ditinggalkan, membuat sebuah panti jompo kehilangan aura positifnya. Untuk kemudian bertukar peran menjadi tempat angker dengan energi negatif.
Penelusuran tim Ganjil Misteri menunjukkan panti ini dikuasai oleh makhluk-makhluk tak terlihat yang bersarang nyaris di setiap sudut. Sebagian mengganggu, tapi ada juga yang pasif, sekedar menumpang tinggal.